Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan guru sekalian, beserta calon guru dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya akan kembali membahas tentang soal tryout P3K dari SIM PKB untuk guru SD. Nah, kali ini merupakan kelanjutan dari soal tryout sebelumnya, masih tetap di mata pelajaran matematika beserta pembahasannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke soal nomor 1. Persamaan garis yang melalui titik negatif 4,3 dan 1,-3 adalah. Nah, sebelumnya kita akan menguraikan dulu negatif 4,3. Kita uraikan menjadi X1 dan Y1. Dan 1,-3 kita uraikan menjadi X2 dan Y2. Nah, setelah kita uraikan, kita akan memasukkan ke dalam rumus persamaan. Nah, seperti ini rumusnya. Nanti Y1, Y2, X1, dan X2-nya kita akan ganti dengan angka yang sudah tadi kita uraikan sebelumnya. Nah, seperti ini. Y2-nya kita isi dengan negatif 3, seperti yang tadi kita sudah tulis di sini. Kemudian Y1-nya adalah angka 3. X2-nya yaitu 1. Dan X1-nya negatif 4. Nah, kita hitung ya sekarang. Y dikurangi negatif 3 menjadi Y ditambah 3. Negatif ketemu negatif jadi positif. 3 dikurangi negatif 3 menjadi 6. Nah, X dikurangi 1 tetap, negatif 4 dikurangi 1 jadi negatif 5. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan 6 dikali X min 1. Dan negatif 5 akan dikalikan dengan Y ditambah 3. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mengalihkan 6 dengan X dikurangi 1 dan mengalihkan negatif 5 dengan Y ditambah 3. Seperti ini. 6 dikali X, 6X. 6 dikali negatif 1, yaitu negatif 6. Negatif 5 dikali Y, negatif 5Y. Negatif 5 dikali 3, sama dengan negatif 15. Kita akan menggabungkan sebelah kiri X dan Y-nya, dan sebelah kanan sama dengan adalah angkanya. Nah, seperti ini ya. 6X. 6X tetap ditulis 6X. Negatif 5Y sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan jadi positif. Positif 5Y. Negatif 15 tetap ditulis negatif 15. Negatif 6 dipindahkan posisinya ke sebelah kanan jadi positif 6. Nah, ini 6X ditambah 5Y. Sama dengan negatif 9. Jadi, jawabannya ada di opsi E. Nomor 2, perhatikan diagram lingkaran dari data jenis pakaian yang diproduksi oleh suatu konveksi berikut. Banyaknya jaket adalah 18 buah lebih banyak dari celana pendek. Selisih banyaknya kaos dengan kemeja adalah, ini ada diagram lingkarannya.
Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa jaket sama dengan celana panjang, yaitu 15%. Celana pendek 10%, kemeja 25%, dan kaos adalah sisa dari benda-benda yang tadi, yaitu 100 dikurangi 15, dikurangi 15, dikurangi 10, dikurangi 25, sama dengan 35%. Selisih jaket dengan celana pendek adalah 18 buah. Dari persentase dan selisih jaket dan celana pendek, kita dapat menentukan berapa banyaknya jaket yang diproduksi. Dengan rumus persentase jaket dibagi persentase selisih jaket dan celana pendek dikali selisih jaket dan celana pendek. Sama dengan persentase jaket 15, selisih jaket dan celana pendek 15 dikurangi 10% dan dikali 18 buah. Sama dengan 54 buah. Jadi banyaknya jaket yang diproduksi adalah 54 buah. Nah, dari jaket yang sudah diketahui jumlahnya, kita akan mencari selisih. Berapa banyaknya selisih kaos dengan kemeja? Dengan rumus persentase selisih kaos dan kemeja dibagi persentase jaket dikali banyaknya jaket. Jadi hasilnya 36 buah. Itulah selisih kaos dengan kemeja. Jadi yang betul ada di opsi B. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Suatu bak mandi berukuran 60 cm, 90 cm, dan 120 cm. Ani mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh adalah 6 menit, maka debit aliran air pada selang tersebut adalah berapa liter per detik? Oke, nah di sini kita akan menghitung volumenya dulu. Volume air yaitu panjang kali lebar kali tinggi dari ukuran bak mandi. Kita masukkan ya, panjangnya 60, lebar 90, dan dalamnya itu 120. Volumenya 648.000 cm kubik. Kita akan mengubah ke dalam liter atau desimeter kubik menjadi 648 liter. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit. Kita ubah ke dalam detik jadi 360 detik. Sekarang debit. Dari mana rumus debit? Yaitu volume dibagi waktu. Volumenya dalam ukuran liter, waktunya dalam satuan detik. Iya, jadi debitnya sama dengan 648 liter dibagi 360 detik. Hasilnya 1,8 liter per detik. Ada di opsi A jawabannya. Oke, kita teruskan lagi dengan soal selanjutnya. Jika P adalah bilangan bulat negatif, maka di bawah ini yang menghasilkan nilai terbesar adalah, nah kita akan menentukan dulu P-nya. Misalnya P-nya adalah angka negatif 1. Karena ini kan yang ditentukannya adalah bilangan bulat negatif. Jadi kita anggap saja P adalah negatif 1. Sekarang kita akan memasukkan negatif 1 ini ke dalam P yang tersedia di setiap opsi.
yang A. Kita masukkan nilai P-nya. Ya, jadi 7 dikali negatif 1 pangkat 7 dikali negatif 1. Ya, 7 dikali negatif 1 dipangkatkan 7, hasilnya negatif lagi. Nah, ini ya, dikali negatif 1 yang ini. Negatif 7 dikali negatif 1, jadi negatif 7. Dikali negatif 1 lagi, jadi hasilnya 7. Jadi positif. Sekarang kita yang B. 7 dibagi P pangkat 7 dibagi P. 7-nya tetap, P-nya kita ganti dengan negatif 1, sama dengan 7 dibagi negatif 1 dipangkatkan 7, hasilnya menjadi negatif 1. Dibagi negatif 1. Jadi 7 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 7. Negatif 7 akan dibagikan dengan negatif 1. Hasilnya jadi 7. Opsi C, 7 dikurangi P pangkat 7 dikurangi P. P-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi 7 dikurangi negatif 1 dikurangi negatif 1. Nah, dari sini 7 dikurangi negatif 1 sama dengan positif 8. Dikurangi negatif 1 lagi jadi positif 9. Yang opsi D, seperti tadi, P-nya kita ganti dengan negatif 1. Nah, hasilnya negatif 1. Dan yang E juga, P-nya kita ganti dengan negatif 1, dan kita hitung, hasilnya menjadi negatif 1. Ya, kenapa negatif 1? Karena di sini negatif 1 dikurangi 7, jadi negatif 8. Negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Dari jawaban ini semua, yang memiliki nilai terbesar, yaitu angka 9. Yang ini ada di opsi C. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir dari gambar adalah, nah di sini ada gambar persegi, ini ya, gambar persegi yang sisinya 42 cm, dan di sini juga ada gambar setengah lingkaran. Yang akan kita cari adalah berapa luas daerah yang diarsir berwarna abu-abu ini. Berarti logikanya kita akan menghitung dulu luas perseginya, nanti dikurangi luas setengah lingkarannya. Nah, luas persegi adalah sisi kali sisi. Dikurangi luas setengah lingkaran, rumusnya setengah VR kuadrat. Sisi kali sisi, 42 kali 42. Dikurangi, V-nya kita isi 22/7. Jari-jarinya 21. Dari mana 21? Nah, dari ujung ini ke setengah lingkaran ujung ini adalah setengahnya dari 42. Ya, ini pas di tengah-tengah 42, jadi ini artinya dari ujung setengah lingkaran ke ujung persegi ini adalah 21 cm. Dan kita akan menghitung yang di dalam kurung 42 dikali 42. Hasilnya 1764. Dan yang di dalam kurung ini juga kita hitung. Di sini 21 dibagi
7 sama dengan ini 3. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi 11 dikali 3 dikali 21. Hasilnya 693. Nah, sekarang 1764 dikurangi 693. Hasilnya adalah 1071. Jawabannya ada di opsi D. Nah, kita teruskan lagi dengan nomor selanjutnya. Sebuah kolam renang berukuran panjang 49,75 meter, lebarnya 20,25 meter, dan dalamnya 1,93 meter. Telah terisi air sebanyak 3/4 bagian. Nah, agar terisi penuh, taksiran volume air yang perlu ditambahkan adalah berapa meter kubik. Nah, di sini kita akan mencari rumus volume sebuah kolam renang. Karena ditanyakannya adalah taksiran, jadi angka yang tadi panjang, lebar, dan dalamnya kolam renang itu akan kita buat ke angka taksiran. Misalnya 49,75 kita taksir menjadi 50 meter. Karena 7 ini lebih dari 5, jadi tambahkan ke sini jadi 50 meter. Lebarnya, karena 2 ini angka di bawah 5, jadi lebarnya tetap 20 meter. Dan dalamnya 9 lebih tinggi dari 5, kita tambahkan ke sini menjadi 2. Dalamnya 2 meter. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Taksiran volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau kali dalam. Hasilnya 2000 meter kubik. Untuk keseluruhan volume kolam renang. Karena tadi sudah terisi 3/4 bagiannya, jadi kita tinggal menambahkan 1/4 bagiannya supaya kolam renang itu penuh. Jadi air yang perlu ditambahkan adalah 1/4 dikali 2000 meter kubik, hasilnya 500 meter kubik. Ada di opsi A. Nah, ini gampang sekali kalau ini. Nah, kita teruskan lagi ke soal selanjutnya. Pak Ade memiliki 2 lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi. Dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari panen tersebut dijual. Hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah, nah, kita tuliskan dulu panen lahan ke-1. 24 ton kita ubah ke kilogram jadi 2400 kilogram. Panen lahan kedua 18 kuintal dibuat ke kilogram jadi 1800 kilogram. Sedangkan hasil panen yang sudah dijual adalah 26 kuintal sama dengan 2600 kilogram. Jadi untuk hasil panen yang belum terjual adalah panen pertama ditambah panen lahan kedua dikurangi panen yang sudah terjual. Yaitu 2400 ditambah 1800 dikurangi 2600. Hasilnya 1600 kilogram. Jawabannya ada di opsi E. Nomor selanjutnya. Sita mempunyai 54 buah apel
dan 90 buah jeruk. Buah tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang. Jumlah paling banyak orang yang menerima kedua jenis buah tersebut dengan jumlah yang sama adalah, nah kalau ini kita akan menggunakan FPB. Nah, kita akan bagi dengan angka 2. Hasilnya 27 dan 45. Keduanya bisa dibagi 2. Kita lingkari dulu. 27 dan 45 akan dibagi dengan angka 3. Keduanya bisa dibagi 3. Hasilnya 9 dan 15. Kita lingkari angka 3. 9 dan 15 akan kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 3 dan 5. Bisa dibagi keduanya. 3 dan angka 5 akan kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa. Tetap angka 5. 1 dan 5 kita bagi dengan angka 5. 1 dibagi 5 tidak bisa. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi FPB sama dengan kita kalikan angka yang dilingkari tadi. 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Jawabannya di opsi C. Nah, ini gampang ya. Kita teruskan ke nomor selanjutnya. Data nilai seluruh siswa adalah sebagai berikut. Siswa mendapat nilai 6 sebanyak 5 siswa. Nilai 7 sebanyak 19 siswa. Nilai 8 sebanyak 5 siswa. Nilai 9 sebanyak 10 siswa. Dan nilai 10 sebanyak 6 siswa. Median dari kelompok siswa tersebut adalah. Nah, sebelum kita menentukan mediannya, kita akan buat dulu semacam bagannya ya. Nah, seperti tadi, nilai 6 yaitu 5 siswa, nilai 7 19 siswa, nilai 8 5 siswa, nilai 9 10 siswa, dan nilai 10 6 siswa. Jadi banyaknya siswa ada 45 orang. Kita menentukan median atau bilangan yang ada di tengah, yaitu 45 dibagi 2. Sama dengan ada di angka 22,5. Nah, kita lihat di sini. 5 ditambah 19 berarti 24. Jadi 22 itu ada di siswa yang jumlahnya 19. Berarti dia memiliki atau memperoleh nilai 7. Jadi mediannya adalah 7. Oke. Jawabannya ada di opsi D. Ya, alhamdulillah. Demikian pembahasan soal dari SIM PKB tentang tryout P3K mata pelajaran untuk guru SD bidang matematika. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga semuanya sukses menghadapi tes P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.